baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratna Indayani. Di SMP 4 saya mengajar mata pelajaran IPA. Saya mengajar mata pelajaran IPA di kelas 8 dan 9. Nah, anak-anak kelas 7, calon siswa kelas 7, sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 4 Jember. Nah, pada pertemuan kali ini, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Nah, nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, kurikulum itu memiliki pengertian, yaitu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Dalam hal ini adalah sekolah atau SMP Negeri 4 Jember. Kurikulum sendiri berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam waktu atau dalam jangka periode tertentu. Bisa 1 semester, bisa 1 tahun. Nah, anak-anakku sekalian, kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 4 Jember adalah kurikulum 2013. Selama masa pandemi, kita menggunakan kurikulum darurat COVID ya. Jadi, apa itu kurikulum darurat? Kurikulum 2013 yang isinya atau kontennya atau materinya lebih disederhanakan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kurikulum 2013, setiap Bapak Ibu guru atau setiap mata pelajaran itu akan melakukan 4 aspek penilaian. Ya, ada 4 aspek penilaian yang akan kita terapkan. Yang pertama adalah sikap spiritual. Sikap spiritual ini tertuang dalam kompetensi inti ke-1. Apa itu sikap spiritual? Nah, sikap spiritual ini contohnya adalah kaitan peserta didik dengan ibadah sesuai kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu sikap spiritual. Kemudian yang kedua adalah sikap sosial yang tertuang dalam kompetensi inti kedua atau KI 2. Dalam sikap sosial ini adalah penilaian yang kita lakukan terhadap sikap-sikap siswa terhadap lingkungan sekitar ataupun terhadap dirinya sendiri. Contoh, jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan yang tertuang dalam KI 3 atau kompetensi inti 3. Nah, dalam penilaian pengetahuan ini ada beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama ada tes tulis, yang kedua ada tes lisan, yang ketiga ada penugasan. Nah, setiap Bapak Ibu guru bisa melakukan ketiga-tiganya atau memilih salah satu atau 2 di antara 3. Nah, untuk yang keempat adalah penilaian keterampilan yang tertuang dalam KI 4 atau kompetensi inti 4. Dalam penilaian keterampilan ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang pertama ada tugas praktek, yang kedua ada tugas proyek, yang ketiga ada tugas produk. Nah, masing-masing Bapak Ibu guru bisa melakukan penilaian dengan teknik-teknik penilaian keterampilan dengan teknik-teknik tersebut. Anak-anak sekalian, di SMP Negeri 4 Jember ini dalam pembelajarannya setiap hari itu ada 2 macam model pembelajaran ya. Yang pertama adalah PTMT. PTMT ini adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Ini pun akan dilakukan jika kita sudah memperoleh izin dari pemerintah Kabupaten Jember. Kalau tidak, berarti kita melakukan yang kedua, yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas, ini dilaksanakan secara offline. Jadi, siswa atau peserta didik hadir di sekolah, tentunya secara bergantian sesuai dengan prosedur kesehatan atau sesuai dengan prokes ya. Nah, pada saat PTMT, karena PTMT
PTMT ini adalah tatap muka terbatas, maka hanya beberapa kelas saja yang dihadirkan di sekolah. Lalu sisanya bagaimana? Sisanya tidak libur, tapi melakukan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh di rumah. Nah, jadi PTMT ini dilaksanakan secara offline, yaitu siswa ke sekolah, sedangkan PJJ ini dilaksanakan secara online dari rumah. Nah, ketika kalian melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau secara online dari rumah, maka ada beberapa platform atau beberapa aplikasi yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru. Ya, ini yang harus kalian pelajari mulai sekarang ya. Yang pertama ada Zoom Meeting, ada aplikasi Zoom Meeting. Zoom Meeting ini digunakan ketika Bapak Ibu guru ingin bertatap muka dengan peserta didik, tapi secara online ya. Nah, jadi Zoom ini sebagai alternatif ya. Kemudian ada yang kedua Google Meet. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan Zoom. Cuman yang ini lebih mudah ya. Jadi maksudnya di sini Google Meet ini bawaan dari Google ya. Google Meet ini juga digunakan ketika Bapak Ibu guru ingin bertatap muka dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga, ini juga produknya Google ya, ada Google Classroom. Google Classroom ini semacam kelas yang dikelola oleh Google ya. Di sana Bapak Ibu guru bisa memberikan materi, bisa memberikan tugas. Siswa pun bisa mengirimkan tugas lewat Google Classroom. Nah, ketika kalian sudah mengumpulkan tugas di Google Classroom, Bapak Ibu guru bisa memberikan umpan balik, bisa memberikan nilai. Kalian pun bisa melihat nilai dari tugas kalian di Google Classroom. Nanti lebih lanjut ada Bapak Ibu guru yang lebih detail menjelaskan tentang platform-platform ini. Kemudian yang keempat ada Google Formulir. Google Formulir ini biasanya digunakan ketika kalian ulangan harian atau penilaian harian. Nah, ketika penilaian harian, nah ini Bapak Ibu guru biasanya langsung menggunakan Google Formulir. Kalian tinggal mengerjakan soalnya melalui handphone dan nah, dari situ kita bisa melihat nilai secara langsung. Kemudian yang kelima, ini dari akun YouTube Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, ada kalanya Bapak Ibu guru membuat sebuah video pembelajaran. Nah, kalian tinggal melihat di YouTube ya. Nah, di YouTube itu Bapak Ibu guru menyajikan pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, itulah materi kurikulum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika anak-anak ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi Bu Ratna secara langsung ya. Kemudian saran dari Bu Ratna adalah ikuti semua pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ya, jadi kalian harus mengikuti. Jika ada kendala dalam mengikuti pembelajaran baik secara online maupun offline, maka kalian harus mengkomunikasikannya dengan guru yang bersangkutan agar tidak terjadi penumpukan tugas. Contoh, saya tidak bisa, Bapak Ibu, saya tidak bisa mengerjakan tugas karena HP saya rusak, karena saya tidak punya paketan. Silakan komunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Kalian bisa ke sekolah langsung untuk mendapatkan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Ingat anak-anak, untuk penilaian di SMP Negeri 4 Jember 50% itu diambil dari nilai proses. Apa saja proses itu? Tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, 50% dari nilai prosesnya, 25% dari nilai PTS, penilaian tengah semester, dan 25% dari penilaian akhir semester. Nah, jadi 50% itu bebannya tinggi sekali untuk proses, maka dari itu ikuti proses pembelajaran dengan baik.
baik pada saat Zoom meeting harus hadir semua ya, maupun dalam pengumpulan tugas-tugasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.